Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, yaitu dengan saya sendiri Despiala Lesmania dan yang teman saya Amelia Yuspita, Clara Cindy Octavia, Cleona Setia Valentin, dan Arnoldus Sidik akan menjelaskan materi yaitu dinamika historis konstitusional, sistem politik kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Cleona Setia Valentin. Kepada teman saya persilakan. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia 181 ada yang baik dan ada yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero pernah mengatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih sangat diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan di Indonesia. Departemen Kehakiman Republik Indonesia tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua ada Kellenberg tahun 1975 tentang Ilmu Negara Hukum Jakarta. Pratnya Pramita. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Kemudian yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. B. Alasan diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Beberapa di antaranya terkait dengan masalah penegakan hukum adalah 1. Perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang banyak belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku prenomisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang kelima, pelanggaran oleh pihak wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban, selain berupaya mensejahterakan masyarakat. Dalam tujuan negara, sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut dengan peraturan hukum. Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut dengan kepentingan pribadi seperti masalah jual beli, sewa menyewa, dan pembagian waris. Yang kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut dengan kepentingan umum seperti masalah perampokan, pencurian, penganiayaan, serta tindakan kriminal lainnya. Gustav Redbrecht, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum, ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan,
Yang pertama, keadilan. Keadilan merupakan suatu unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Kedua, kemanfaatan. Para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Ketiga, kepastian hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah pelindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan hanya diperlukan pembaruan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, antara lain kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut, kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan lembaga penasihat atau memberi bantuan hukum. Kedua, lembaga peradilan. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka, yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Contoh, dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Dua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Tiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik bersifat perorangan maupun kelompok. Masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegakan hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Mendeskripsikan esensi dan urgensi dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum sekiranya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum untuk masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Ketidakadaan terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau atau chaos. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern yang menganut sistem konstitusional yang memiliki peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun,
demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Upaya penegakan hukum harus dilakukan secara terus-menerus. Sekian dari kelompok saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.